Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Isrina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah Bu. Bu. Kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Abbas, mau pimpin doa? Silakan Abbas pimpin doa. Mari teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu cek dulu kesiapannya nih. Rio, rompinya kemana Rio? Udah sempit. Keno? Juga sama, udah sempit. Dasinya kemana? Ketinggalan di Jakarta. Oh, ketinggalan. Okay. Yang lain sudah lengkap? Sudah siap seragamnya? Oke. Oke. Sekarang posisi belajarnya sudah enak atau belum? Sudah nyaman atau belum? Sudah? Oke, posisi kameranya, posisi duduknya, bukunya. Ada yang masih sisiran tuh, Debbie. Udah siap belum, Debbie? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aldo? Hadir, Bu. Eden? Hadir, Bu. Abbas? Hadir, Bu. Anita? Hadir, Bu. Aida? Hadir, Bu. Aska? Hadir. Deren? Fabian? Hadir. Irgita? Hadir, Bu. Kanaya? Hadir, Bu. Karima? Sini, Bu. Oke. Kaila? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dinyalakan dong kameranya, Kenzo. Leoni? Hadir, Bu. Tata? Debbie? Assalamualaikum, Bu Isrina. Oke, Tata sudah hadir. Debbie? Hadir, Bu. Fatir? Hadir, Bu. Arul? Hadir, Bu. Farel? Hadir, Bu. Hadir. Sabrina? Keanu? Hadir, Bu. Angel? Hadir, Bu. Quina? Hadir, Bu. Yang belum hadir tinggal 2 orang ya, Deren sama Sabrina. Hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang belajar sebelumnya, malamnya? Ya enggak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman dalam pakaian. Kenapa sih kita harus belajar tentang keberagaman dalam berpakaian? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus belajar tentang ini?
supaya kalian bisa memahami kalau pakaian itu memiliki berbagai macam jenisnya sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan yang kalian butuhkan sebagai pemakai dari pakaian. Itu. Dan yang kedua, kenapa kita harus belajar keberagaman dalam pakaian? Supaya kita dapat memahami dan menghargai orang lain yang berbeda kesukaannya dalam berpakaian. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Terlihat share screen dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini gambar apa ya? Coba raise hand yang bisa menjawab. Coba kalian amati ini gambar apa sih? Icon. Coba. Karimah. Oke. Seragam pakaian. Karimah, gambar apa ini Karimah? Pakaian sekolah. Pakaian sekolah. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain saya dulu. Ya, Abas. Oh, ini orang ya. Abas, suaranya agak... Oke, sudah. Bagus. Coba suaranya yang kencengan, Abas. Orang memakai seragam sekolah. Iya, betul. Berarti sama ya, sama kayak Karimah ya. Ini adalah gambar di mana siswa dan siswi, 4 siswi dan 2 siswa sedang memakai seragam sekolah. Oke, kita lanjut. Keberagaman dalam berpakaian. Pakaian adalah bahan tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh. Bahan tekstil itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bahan tekstil itu adalah bahan yang terbuat dari serat kapas yang kemudian diolah menjadi benang atau kain. Itu adalah bahan tekstil. Oke, jadi bahan tekstil itu apa? Bahan dari kapas diolah menjadi benang atau kain. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Seperti yang pernah Ibu bilang, kebutuhan pokok manusia itu ada 3. Yang pertama, pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Sandang, pangan, dan papan. Kalau di subtema 1 kemarin kita sudah membahas tentang makanan atau pangan, sekarang kita membahas tentang pakaian atau sandang. Jadi ini adalah kebutuhan pokok selain makanan dan tempat tinggal. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, pakaian digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang. Bisa dilihat di gambar yang pertama ini, gambar apa? Gambar profesi, Bu. Oke, gambar profesi. Iya. Jadi pakaian ini bisa menjadi simbol suatu kedudukan atau jabatan seseorang. Ada dokter, ada yang jadi suster atau perawat, ada yang jadi pilot, ada yang jadi macam-macam nih, ada banyak. Dan yang kedua, ini adalah gambar dari simbol status. Ini adalah simbol orang yang mempunyai banyak uang atau bisa dikatakan orang yang kaya atau mampu. Dan di sebelahnya ini yang sebelah kanan, paling kanan ini juga termasuk ke dalam simbol status. Jadi pakaian itu bisa dijadikan sebagai simbol atau kedudukan seseorang, jabatan, dan juga status. Jadi kita bisa ngelihat nih orang dari pakaiannya. Misalkan yang di sebelah kanan, ini kakek-kakek pakai kaosnya lusuh, itu termasuk ke dalam orang yang mampu atau tidak mampu ya? Tidak mampu, Bu. Tidak mampu. Aku nggak tahu
Soalnya bisa aja dia kaya. Iya, tapi kalau kita lihat di sekeliling kita lihat di keseharian, itu kalau misalkan orang yang memakai seragam, memakai kaos yang lusuh, memakai pakaian yang lusuh itu biasanya orang-orang yang kurang mampu. Nah, di gambar yang di tengah ini juga bisa kita lihat nih, kalau misalkan orang ini tuh mampu, bajunya bagus, bermerek, pakai tasnya, tas keren, tas mahal, import dari luar negeri. Nah, ini bisa kita lihat sebagai simbol kedudukan atau jabatan. Next. Seiring dengan perkembangan teknologi, sandang atau pakaian membuat tersedia banyak jenis pakaian. Semua orang memiliki cara sendiri dalam berpakaian dan tentunya berbeda-beda sesuai dengan selera. Ada yang senang memakai rok, ada juga yang senang memakai celana atau gaun. Di sini siapa yang suka memakai rok? Yang wanita? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Oke. Ada yang suka memakai gaun? Yang wanita? Tidak. Enggak. Oke. Kalau yang laki-laki pakainya celana panjang apa celana pendek nih sukanya? Panjang. Aku celana panjang. Celana panjang, Bu. Celana panjang, celana pendek. Ya, jadi dengan adanya perkembangan teknologi pakaian, jenis-jenis pakaiannya itu semakin banyak. Gak cuman kaos dan celana saja, tetapi ada juga baju panjang atau sweater, jaket, gaun, rok, dan lain sebagainya. Aku coret-coret. Ayo, siapa yang coret-coret? Bukan aku. Aku cuman tadi nyoba hapus tapi nggak bisa pakai punya aku. Iya. Oke. Aku bisa hapus, Bu. Bisa Ibu lanjutkan? Lanjut. Jenis-jenis pakaian juga digunakan sesuai dengan keperluan penggunanya. Jadi jenis-jenis pakaian seperti rok, celana, kaos, dan lain-lainnya itu digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian yang membutuhkan pakaian tersebut. Yang pertama, pakaian renang. Pasti kalian gunakan untuk berenang. Tidak mungkin kalian pakai pakaian renang untuk berolahraga main basket. Kan tidak mungkin kan? Yang kedua, ada gambar apa nih di sebelah orang yang sedang berenang? Pakai baju adat. Baju adat. Oke, pintar. Baju adat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada yang dari Papua, ada yang dari Betawi, ada yang dari Bali, dan sebagainya. Jadi, pakaian ini juga, jenis pakaian ini disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Kalau misalkan dibutuhkan untuk tari adat, pakaiannya juga khusus untuk tari adat. Lanjut, gambar yang ini. Apa ya? Gambar yang Orang sholat, Bu. Pakaian sholat. Oke, Pakaian ibadah. sholat atau pakaian ibadah. Tidak mungkin kalian yang muslim terutama yang wanita memakai kaos pendek, tidak memakai kerudung untuk beribadah. Karena kalau beribadah itu harus menutup seluruh auratnya. Begitupun juga yang laki-laki. Kalau sholat boleh pakai celana panjang atau sarung. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang di tengah. Gambar siapa ya? Gaun. Oke, orang yang sedang memakai gaun. Ada yang suka pakai gaun kalau ke pesta? Saya suka, Bu. Nggak terlalu suka. Di pojok kiri yang bawah. Pakai kepala. Saya SMA, Bu. Oke, betul. Ini adalah Pakaian pakaian sekolah, Bu. sekolah Seragam. baju sekolah, Bu. di Indonesia. Pakaian SD. Bu, ada nggak baju TK? Ada, tapi tidak Ibu masukkan ya. Baju TK ada.
Seragam siswa, Bu. Iya, seragam siswa, seragam sekolah. Oke. Yang di Seragam sebelah siswa. kanan. Ini Pakaian olahraga. pakaian olahraga. Pakaian olahraga, Bu. Ya. Jadi disesuaikan ya. Kalau kalian ingin berolahraganya, juga ada. iya. Kalau kalian ingin berolahraganya main basket, main tenis atau main bola, disesuaikan bajunya. Jangan kalian main bola tapi malah pakai baju berenang. Kan salah kostum, saltum gitu. Yang Salah terakhir, kostum. salah kostum. Yang terakhir, ini gambar Pakaian bermain ya. Oke, pakaian bermain. Jadi ada 3 anak Pakaian bermain. Itu saya mau tanya, Bu. laki-laki yang sedang bermain ya. Pakaiannya seperti ini, pakaian bermain. Pakainya kaos dan Bu, saya Kenapa, Rio? kalau misalkan ya, misalkan kita habis berenang nih, kita masih pakai baju renang. Nah, terus kita kepingin main bola, waktu itu gimana, Bu? Seharusnya diganti dulu bajunya. Kan bajunya basah habis berenang. Iya kan? Seharusnya diganti dulu. Tapi kalau main itu di air, kan pernah tuh ada yang main bola di air lempar gitu. Apa, Rio? Itu sama. Kalau misalkan ada orang yang main lempar bola di air, itu pakainya tetap baju renang, Bu. Iya. Biasanya Kan di dalam air. pakai baju biasa buat berenang, Bu. Oke, tapi memang ada beberapa yang berenang pakai baju biasa, pakai kaos sama celana pendek ya. Tapi lebih baik pakai baju berenang. Ada juga Apalagi, saya tahu Bu baju berenang. iya, apalagi yang menjadi atlet atau yang memang kesehariannya itu fokus di bidang berenang. Dia itu harus mempunyai baju berenang. Nggak mungkin dia nanti ikut Aku lower hand ya. pakainya kaos sama celana pendek gitu. Boleh Ibu lanjut? Iya, Bu. Boleh. Nah, jadi dari produksi sandang itu terdapat berbagai macam hasil produksi, berbagai macam hasil pakaian yang bisa kalian pakai. Tidak hanya satu jenis pakaian saja yang bisa kalian pakai, tapi ada bermacam-macam jenis pakaian. Gimana sih cara menghargai hasil produksi sandang? Gimana cara kalian menghargai hasil produksi sandang? Raise your hand. Udah tahu. Abbas. Oke. Bu yang kayak Perawatnya harus Oke, kita dengarkan dulu ya. Abbas lagi berbicara, harus menghargai orang yang sedang berbicara. Oke, silahkan Abbas. merawatnya, menjaganya, dan mensyukurinya. Oke, merawatnya, menjaganya, dan mensyukuri pakaian yang sudah ada. Keanu, tadi Raisen? Ini Bu, tidak merusak baju dengan sengaja. Buka kamera, Kak. Oke, tidak merusak baju dengan sengaja. Ada lagi Keanu? Sudah? Oke. Yang lain? Gimana sih cara kalian menghargai hasil produksi pakaian atau sandang? menggunakan hasil dari produksi sandang, Bu. Oke, menggunakan hasil produksi sandang dengan sebaik mungkin ya. Iya. Mencuci bajunya sampai bersih. Oke, mencuci bajunya sampai bersih setelah digunakan. Oke, jadi ada 3 cara kalian untuk menghargai hasil produksi sandang. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Jadi meskipun pakaian kalian tidak bermerek seperti orang-orang yang lain, orang-orang yang mempunyai duit, tapi kalian tetap harus bersyukur. Karena di luar sana banyak orang yang kekurangan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga pakaian yang kita miliki agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
menjaganya. Kalau misalkan habis kalian pakai keluar bermain atau sekolah, kalian harus mencucinya, dijaga, jangan ditaruh sembarangan di tempat yang bukan khusus tempat cucian. Supaya nanti kalian bisa memakai pakaian tersebut berulang kali. Jadi irit, gitu, tidak boros. Yang ketiga, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Oke, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Oke. Nah, ini adalah gambar yang tadi. Kalian lihat di awal slide, ini adalah 4 orang siswi dan 2 orang siswa memakai seragam sekolah. Kalian lihat nggak ada perbedaan di antara siswa-siswi ini? Ada, Bu. Ada. Raise your hand, please. Raise your hand. Angel. Oke. Ada, Bu. Ya, di mana perbedaannya, Angel? Kalau bagi yang perempuan, memakai rok panjang atau pendek. Oke. Sudah? Dasinya juga berbeda, Bu. Yang laki-laki bisa memakai Celana pendek ya? celana pendek. Iya. Oke, tadi Ibu, Ayu. dasinya juga beda, Bu. Dasinya juga berbeda. Oh iya, betul. Yang laki-laki dasinya agak segitiga ya. Kalau Iya. yang perempuan bentuknya Jeli ini. Jeli ini aku. Mata elang. Oke. Keanu, tadi raise your hand. Perbedaannya dalam gambar ini apa? Yang siswi yang satunya itu ada yang pakai kerudung. Terus roknya panjang. Iya. Sudah? Oke. Just only that, Bu. Oke, jadi ini adalah contoh gambar dari keberagaman dalam berpakaian. Contoh yang di sebelah kiri, siswi yang di sebelah kiri, dia tidak memakai kerudung. Dan roknya itu pendek, sama dengan siswi di sebelah paling kanan. Siswi yang di sebelah kiri, yang memakai kerudung, menggunakan rok yang panjang dan menggunakan jilbabnya atau kerudungnya. Nah, sama nih dengan siswi yang di sebelah kanan ini. Yang roknya meskipun dia tidak memakai kerudung, tetapi dia memilih untuk memakai rok yang panjang. Berbeda dari siswi-siswi yang lain. Kedua siswi yang lain ya. Nah, yang di tengah, yang laki-laki ini sama. Dia menggunakan pakaian celana pendek. Aida, jangan coret-coret ya. Oke, dan juga ada juga nih pakaiannya yang dikeluarkan, ada juga yang dimasukkan. Kalau kalian sukanya, kalau kalian diwajibkan untuk dimasukkan atau dikeluarkan bajunya? Kalau pakai seragam. Dimasukkan. Ibu, tapi kalau pramuka dikeluarin, Bu. Iya, karena kantongnya dia ada di bawah ya, kalau pramuka. Kalau sekarang, kalian coba lihat seragam kalian yang kalian pakai. Bajunya dimasukkan atau dikeluarkan? Dimasukkan. Dimasukkan, Bu. Saya dimasukkan. Ada yang dikeluarin nggak? Enggak. Enggak, oke, pintar. Jadi dimasukkan semua ya. Kita lanjut. Ibu, aku pernah, Bu, ngeliat pas lagi di sekolah ada, Bu, ya bajunya dikeluarin. Oh, kenapa tuh? Lagi jam bebas kali. Kita lanjut ya. Sikap saling menghargai. Manfaatnya apa sih kalau kita bisa saling menghargai satu sama lain? Menciptakan kerukunan, Bu. Menciptakan kerukunan. Karena ya. Yang lain? Dipuji, Bu. Hidup damai. Apa? Keno? Hidup damai, Bu. Hidup menjadi damai. Yang lain? Ada 4 poin di sini, baru 2.
Ada yang bisa... Oke, Karimah. Apa, Bu? Manfaatnya sikap saling menghargai. Coba Karimah suaranya agak besar. Memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman. Kita dengarkan dulu jawabannya Karimah. Jawaban aku adalah kebersamaan. Tidak ada perselisihan. Atau antar Ada sesama. perselisihan. Bu, aku. Ibu, aku, Bu. Ya, Kak. Sudah Raisen, Bu. Sikap saling menghargai. Ketika temannya sedang berbicara, kalian harus mendengarkan. Jangan temannya sedang berbicara, tapi kalian ikut berbicara. Itu menghargai atau tidak? Menghargai Tidak, Bu. atau tidak? Tidak sopan kan? Makanya kalau misalkan ada temannya yang sedang berbicara, kita dengarkan dulu. Baru kalau misalkan sudah ibu tunjuk, boleh kalian berbicara. Jadi pembelajaran kita tertib juga, tidak saut-sautan. Jadi ibu nggak dengar nih siapa yang ngomong sih? Iya, Bu, itu kan anaknya Karimah. Ya, karena ya Karimah apa Rio nih yang berbicara? Oke. Tadi Karimah nggak kedengeran. Coba Karimah ulangi boleh? Menciptakan kebersamaan antar sesama. Oke, menciptakan kebersamaan antar sesama. Bu, Rio, apa manfaat dari sikap saling menghargai, Rio? Manfaat dari sikap saling menghargai, memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman. Iya, kurang lebih seperti itu ya manfaatnya. Yang pertama, menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Jadi, di lingkungan masyarakat kalian itu nantinya kalian akan hidup secara rukun, tidak terjadi perselisihan, tidak ada berantem-beranteman atau permusuhan antara warga. Selanjutnya, mempunyai banyak teman. Nah, kalau kalian bisa menghargai temannya yang sedang berbicara, kalian juga bisa memiliki banyak teman. Gitu, tidak dimusuhi. Contohnya si A. Dia kalau aku lagi berbicara, dia nggak pernah dengerin, nggak mau, aku temenan sama dia. Gitu. Emang mau Ibu, dengerin? aku lower hand ya. Oke, lower hand, silakan. Emang mau tidak mempunyai teman? Ada yang mau? Ndoh mau. Semuanya pasti ingin memiliki teman. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan hubungan yang harmonis. Itu hubungan yang erat. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Kalau misalkan ada permusuhan, misalkan RT 1 dan RT 2 berantem, hidup kalian nyaman nggak? Aman nggak sih? enggak, Bu. Enggak kan? Tidak, Bu. Nanti ditakutkan akan terjadi perang saudara antar satu RT dengan RT yang lain. Oleh karena itu, kalian harus menghargai teman-teman atau orang lain. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ndoh. Enggak. Paham? Enggak, Bu. Oke. Bu, nanti ditulis nggak, Bu? Rio, posisi belajarnya apakah seperti itu, Rio? Oke. Posisi belajarnya duduk. Ya? Ibu, nanti Iya. ada tugas atau PR nggak? Ada tugas. Oke, nanti Ibu kasih tahu ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Ibu, saya mau tanya, Bu. Nah, oke, Rio. Mau tanya apa? Ada PR nggak, Bu? Punya tugas ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh dibuka buku petiknya. Halaman 124. Sudah? Yang ayo berdiskusi, Bu, atau simetri putar. Yang ayo berdiskusi. Itu bilang, Bu, tugasnya. Ya, jadi tugasnya itu adalah, Rio di silent dulu. Tugasnya adalah kalian tanyakan kepada teman-teman nih, teman-teman sekelas, tentang pakaian
yang dikenakan ketika mereka bermain. Kalian tanyakan satu-satu. Misalkan Keanu. Keanu kalau bermain itu pakainya kaos dan celana pendek. Kalau Quina pakainya kaos, kerudung, dan celana panjang. Gitu. Kalian tanyakan satu-satu. Di situ ada 5 teman yang harus kalian tanyakan. Kalian boleh isi langsung di buku cetaknya. Nanti dikumpulkan via WA saja. Ibu, jadi nanti di WhatsApp tanya teman gitu, Bu? Iya, di WhatsApp. Tidak di grup ya, menanyakan temannya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Kalian kerjakan tugas ini setelah meet kita selesai. Boleh langsung dikerjakan di buku cetaknya. Dikirim via WA. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, hari ini kita sudah belajar apa ya? Hari ini kita sudah Sikap belajar saling Belajar satu-satu. menghargai jenis pakaian. keberagaman pakaian. Iya, keberagaman dalam berpakaian. Hal penting apa sih yang sudah kamu pelajari dari materi itu? Keberagaman dalam berpakaian? Hal penting. Tadi sudah belajar tentang jenis pakaian. Terus tadi yang terakhir, sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai dalam berpakaian. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang berpakaian berbeda, kalian tidak boleh berbicara yang tidak sopan. Gitu. Kalian harus menghargai. Oh, Quina pakai kerudung, jangan begini. Dan juga kalian harus mengaplikasikan sikap saling menghargai ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dengerin doang dari ibu materinya, tapi kalian tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ibu harap kalian juga di dalam kehidupan sehari-harinya, kalian bisa hidup dengan saling menghargai dengan orang lain. Kenapa sih kita harus mempunyai sikap saling menghargai? Agar hidup damai, Bu. Agar hidupnya damai, rukun, nyaman, tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perselisihan. Teman juga, Bu. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai keberagaman dalam berpakaian. Jenis-jenis pakaian itu ada beragam. Ada yang rok, ada yang gaun, ada yang pakaian adat, ada yang pakaian khusus profesi, dan lain sebagainya. Dan juga kalian juga harus menghargai orang-orang yang memiliki selera atau kesukaan pakaian yang berbeda dari kalian sendiri. Oke, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, tugasnya ada di halaman 124 buku petik. Silakan dikerjakan setelah meet-nya berakhir. Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri meet kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila hisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Abbas, pimpin doa. Dadah. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa kepercayaan masing-masing.
Kalau setelah pembelajaran, kita bahas ya doanya wal asri. Ingat, tahu nggak? Wal asri. Coba kita baca bareng-bareng. Wal asri. Insana lafi khusri wa wa tawasaw bil haqi Sadaqallahul azim. Bu akhiri meet kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.